Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat video tutorial untuk proses pembuatan salah satu part ya. Ini kalau nengok partnya banyak ya. Yang kita buat itu nanti hanya bagian yang sebelah sini, sepasang. Oke, nah yang ini yang mau kita buat. Oke, untuk ukurannya ya, ukurannya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan di print screen dulu aja tulisannya pada saat pembuatan di Mastercam-nya biar mudah. Oke, kemudian untuk bentuk 3D-nya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini akan kita lakukan dengan beberapa tahap ya. Jadi yang pertama nanti kita akan makan bagian dari atas sini ya. Kemudian nanti benda kerja ini dengan ukuran panjangnya adalah 542 itu jadinya. Kemudian material yang kita siapin itu 550 material untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 99. Nanti kita akan buat materialnya 100. Jadi 0,5 dibuang kanan, buang kiri ya. Kemudian dengan ketebalan yang diminta itu adalah 66. Oke. Terus nanti kita untuk prosesnya ini untuk bagian atas itu yang akan kita lakukan adalah membuat ininya, cowaan yang di atas ini, kemudian cowaan yang di bagian sini samping sama yang ini. Untuk lubang tengah itu nanti itu dikerjakan dari sisi bawah. Ya. Jadi untuk yang bagian atas hanya dari situ yang diproses. Kenapa kok yang lubang ini harus dari bawah? Karena nanti kalau lubang ini kita proses, nanti arbor itu akan kena pada bagian yang sebelah sini. Oke, next kita langsung masuk ke Mastercam ya. Kita sambil nengok untuk ininya ya, untuk drawingnya. Oke, kita langsung buka Mastercam-nya. Oke. Dari Mastercam kemudian kita klik F9 ya untuk mengeluarkan garis koordinatnya. Kemudian setelah garis koordinat muncul, kita buat rectangle ya dari sini. Nah, kemudian kita pilih yang dari center, dari tengah-tengah untuk membuat rectangle-nya. Klik yang tengah ini. Oke. Kemudian kita klik dari tengah, kita tarik garis. Kita klik dulu, baru kita masukkan angkanya. Di sini 542. Kemudian untuk lebarnya adalah 99. Kemudian kita enter. Oke. Kita bisa gunakan scroll di mouse atau bisa gunakan zoom fit ya untuk menampilkan semuanya gambarnya. Berikutnya kita akan buat untuk garis yang mau diproses. Kita gunakan offset yang di sini ya. Ini ada offset. Kemudian kita offset sejauh 84 ya. 84 untuk garis yang bawah ini ke atas. Oke. Ini garis ke atas. Oke. Jadi di copy ya. Kemudian checklist. Nah, selesai. Kemudian kita pakai garis bantu line dari tengah. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita gunakan offset lagi. Offset dengan ukuran di sini 490 untuk kesemuanya. Cuman di sini kita bagi dua. 490 kita bagi dua. Oke. Kita offset kanan sama offset ke kiri.
Oke. Kemudian kita checklist. Kemudian pada bagian ujung sini kita mau buat radius dengan ukuran R34. R. Ini ada fillet ya. Jadi di sini ada fillet, ada chamfer. Kita pilih yang fillet dengan ukuran 34. Klik garis sini, klik garis sini, ini juga klik sini, klik sini. Oke. Untuk gambar yang mau kita proses ini dulu. Oke, ini yang mau kita buat. Kemudian untuk proses ini kita menggunakan nanti pisau Enmil 16. Nah, karena pisau yang kita gunakan adalah pisau Enmil 16, maka proses yang mau kita buat ini nanti menggunakan proses pocket. Ya, kalau pocket nanti kalau kita gunakan Enmil 16 yang akan dimakan bagian dalam sini, nanti di sini akan ada sisa radius R8-nya. Maka biar ini hilang, maka garis yang ini kita lebihkan. Kita offset 1 kali diameter Enmil. Kalau Enmilnya yang kita gunakan ada Enmil 16, maka garis ini kita offset 16. Ini tujuannya hanya untuk garis bantu ya. Garis bantu supaya nanti pada saat proses pemakanan itu habis sampai keluar. Oke, kemudian ini kita hubungkan ke atas pakai trim. Klik garis ini, klik sini. Ya. Kita pilih yang siku ya. Pilih yang siku. Klik, klik. Jadi langsung nyiku dia. Di sebelah sini juga sama. Oke. Jadi harusnya gambar yang mau dimakan itu hanya ini. Oke. Ya, cuman di sebelah kalau ngikutin ini nanti dia nggak akan habis, maka kita kasih garis bantu, garis dilebihkan 1 diameter. Oke, selesai. Jadi kalau kita lihat yang mau kita proses itu yang ini loh, nih sini set gitu. Oke, yang bawah ini belum. Oke, karena yang mau kita proses dengan kedalaman ini dari sini sampai ke atas sini aja. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kemudian kita tentukan mesin tipenya, mesin tip. Kita pilih milling, kita pilih yang vertikal ya, ya, mil 3 axis. Untuk mencarinya ini lihat dari manage list, kemudian cari yang ini 3 VMS, klik, kemudian di add ke sebelah, maka di sini akan muncul nanti. Oke. Next, baru setelah itu tentukan mesin, mil. Di sini Bapak pilih yang VMS vertikal, mesin. Klik, kemudian properties, pilih stock setup. Nah, stock setup ini harusnya biasanya yang pernah Bapak ajarkan kan pakai bounding box. Kita pakai klik bounding box, selesai. Cuman kalau kalian klik bounding box, ini ada kelebihan. Kelebihan ini bukan material, gitu. Jadi kelebihan ini hanya garis bantu. Maka untuk kita hanya milih dari sini sampai ke sini saja, maka kita bukan menggunakan bounding box, tapi kita gunakan dengan select corner. Pilih ujung ke ujung. Select corner. Ya, klik dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini material. Nah, material yang harus kalian masukkan di sini adalah material aktual yang mau dipakai untuk membuat benda ini. Jadi jangan ikutin ukuran aslinya yang mau dibuat, tetapi ukuran materialnya. Ingat, untuk yang di sini untuk ukuran material, bukan ukuran benda yang mau dibuat. Oke, jadi untuk Y-nya tadi Bapak sampaikan untuk material yang kita siapin adalah 100 untuk Y-nya. Kemudian untuk X-nya itu yang sudah kita potong adalah 550. Oke, kemudian untuk ketebalannya material yang kita siapin adalah 70. Ya, jadi kita buat seperti ini sesuai dengan aktual materialnya. Oke ya. Kemudian kita checklist. Jadi pada saat kita lihat di sini, nah untuk materialnya ini ukuran material, ini benda yang mau dibuat. Ini sama, ini ukuran material, ini benda yang mau dibuat. Jadi ada sisa yang mau dimakan nanti. Gitu.
Oke. Nah, berikutnya untuk melihatnya kita bisa miringkan. Nah, bentuk materialnya seperti ini, peta. Ya. Oke. Kemudian untuk menentukan material sudah, stock setup-nya. Kemudian kita pilih toolpad ya. Kita gunakan toolpad. Kita pakai pocket untuk memakan bagian yang sebelah sini. Oke, kita pakai pocket. Kemudian kita cek list. Oke, kita pilih garisnya. Jadi garis ini semua terpilih. Oke. Jadi syarat untuk proses pocket itu yang mau dimakan adalah bagian dalam. Kita mau bikin kolam. Oke. Maka kalau membuat kolam harus ada pagar tepinya dulu. Ya. Jadi kalau tidak ada pagar tepi pasti airnya akan melimpah kan gitu, akan hilang, akan mengalir. Maka untuk membuat pocket atau membuat kolam itu tadi syaratnya adalah garis ini harus tidak boleh putus, harus saling menyatu, gitu. Oke, kemudian kita checklist. Kemudian di sini kita tentukan pisau yang kita gunakan itu klik kanan dari sini, klik kanan, create new tool. Kita pakai end mill saja. End mill yang kita siapin adalah pisau 16 dengan float, ketinggian floatnya itu sampai 50 kita buat. Karena yang mau kita makan nanti itu sampai 36. Maka floatnya itu paling tidak dia harus lebih tinggi. Ya, kalau tidak ada, kalau contoh floatnya itu hanya 20 atau 25, enggak masalah, nanti tinggal kita gunakan pakai pisau finishing yang lebih tinggi. Oke, sama kita nanti juga pakai finishing juga. Jadi pisau 16 ini hanya untuk roughing saja, bukan untuk finishing sampai jadi. Oke, ini 50, di sini 55, sini kita bikin 60. Ini menyesuaikan dengan pisau yang ada ya. Jadi bukan dikira-kira tapi diukur dari pisau yang kalian siapin supaya nanti tidak nabrak. Oke, kita klik calculate speed, checklist. Untuk pisau 16 kita pasang di mesin itu sudah kita pasang itu di tool 6 kalau nggak salah. Oke, tool 6. Oke. Maka ini kita ganti dengan 6 semua. Toolnya bagian sebelah sini kita ganti dengan 6. Kemudian feed rate kita bikin 700 saja karena pisaunya pisau besar. Ya, jadi kalau terlalu cepat nanti gampang tumpul, kita pakai SS. Kemudian spindle speednya kita bikin 1000 saja. Oke. Pelang feed rate ngikutin 700 juga nggak apa-apa. Oke. Selesai untuk menentukan parameter tool. Kemudian holder enggak, cut parameter. Cut parameter di sini ingat pisau 16 ini hanya kita pakai untuk roughing. Kalau untuk roughing pasti nanti setelahnya akan ada finishing. Maka stock setup ini, stock liftnya ini kita isi. Berapa mau di finishing? Kita sisain 0,3 untuk dinding dan 0,3 untuk lantai. Jadi bagian dinding sebelah sini kita sisain 0,3, sebelah sini juga kita sisain 0,3. Baru nanti kita pakai finishing untuk memperhalus. Ya. Kemudian setelah selesai sampai di sini kita masuk rogging. Ya, kita pilih yang paralel saja. Jadi karena bentuk yang mau kita buat, yang mau kita makan itu bentuknya peta, ya kita bikin ini saja untuk lebih cantik nanti. Oke, pakai paralel spiral. Kemudian entry motion ini untuk turunnya pisau pada saat sebelum proses pemakanan. Jadi mau makan itu proses turunnya seperti apa? Kalau kalian off kan di sini, maka pisau itu akan turun langsung menuju ke tempat yang mau dimakan, langsung menusuk ke dalam. Itu kalau ini kalian off kan. Tetapi kalau kalian gunakan rem, maka dia nanti turunnya
itu akan siksak. Turunnya akan bersiksak. Kemudian kalau kalian gunakan helix, turunnya itu nanti akan spiral. Turun. Kayak pir. Jadi proses makannya itu tidak langsung nusuk ke bendanya. Contoh yang mau dimakan itu 0,5, kalau ini kalian off kan, maka pisau itu langsung nusuk 0,5 ke bawah. Benda yang mau kita buat ini adalah benda MS, mild steel, cukup keras ya. Kalau langsung nusuk, biasanya pisaunya akan hancur. Maka jangan sampai pada saat gunakan ini kalian off kan. Hati-hati di sini. Ini harus kalau tidak rem pakai helix salah satu. Di sini Bapak contohkan menggunakan rem. Oke. Untuk menggunakan rem, di sini ada minimum panjangnya berapa, maksimum panjangnya berapa. Ini kalau nggak mau dirubah juga nggak apa-apa. Kemudian di sini Z clearance itu dari atas sampai ke bawah itu berapa jaraknya sebelum dia makan. Nah di sini kita bikin satu di atas dari benda kerja. Oke, jadi sebelum dia makan, jadi di 1 mili itu dia udah ancang-ancang. Sudah mulai proses siksak mulai makan. Oke, ini satu cukup. Kemudian sini Z clearance itu jarak dari tepian. Nah, ini kita bikin satu diameter juga nggak masalah lah. Satu diameter pisau. Oke. Kemudian plak ini untuk berapa derajat untuk kemiringan siksaknya. Nah, ini kalau 3 kayaknya terlalu besar. Ini kita bikin 1 derajat aja untuk kemiringannya. Oke. Jadi ada 2 ya. Plang zigzag yang bagian sini sama plang zigzag yang sebelah sini. Oke, sama-sama 1 aja kita buat. Next, berikutnya. Jadi turunnya pakai rem. Untuk finishing kita tidak hidupkan di sini. Karena kalau kita hidupkan finishing di sini nanti 0,5 makan finishing, 0,5 makan finishing, kelamaan. Finishingnya nanti di akhir saja. Oke, finishingnya kita hilangkan. Oke, kemudian berikutnya di sini lean in out. Lean in out ini haluan. Nah, cuman lean in out ini kita tidak hidupkan. Kenapa? Karena sudah ada entry motion. Haluannya dari atas, bukan haluannya dari samping. Kalau lean in out ini haluannya dari samping. Dari samping masuk ke benda kerja. Ini samping lurus, kalau yang ini samping melingkar. Nah, sedangkan kita proses pemakanannya haluannya itu dari atas. Maka salah satu kita matikan. Lean in out yang kita matikan. Karena kita pilih haluan dari atas. Oke. Next, kemudian di sini depth cut. Berapa banyak pemakanannya? Pemakanannya di sini kita hidupkan, kita checklist. Kita makannya 0,5 Mas. Oke. Kita makan 0,5 saja. Sebenarnya nengok dari pisau, kalau pisaunya mampu 1 mili sebenarnya nggak masalah itu. Oke, cuman kita cari amannya aja 0,5 saja. Kemudian di sini selesai, break nggak usah, link parameter. Nah ini kita bikin absolut saja, absolut. Nah di sini untuk kedalaman berapa mau dimakannya, yaitu sekitar min 36. Oke, jaraknya min 36. Jadi dari mana? Dari sini kita lihat dari atas sini sampai ke sini. Oke. Sampai ke permukaan sini. Ya, 36. Oke. Min 36. Harus pakai min ya karena dia turun. Bagian atas ini 0, turun min. Jangan lupa. Selesai, jangan lupa coolant. Coolant fluidnya kita hidupkan on. Oke, selesai, kita checklist. Kemudian coba kita animasikan. Kita gunakan yang ini, verifikasi select operation. Kemudian kita pilih yang miring. Ya, kita jalankan. Oke. Nah, ini proses pemakanannya nanti
Jadi habis sampai di sini, bersih. Oke. Kemudian kalau kita perlambat, coba kita perlambat gerakannya. Ya. Nah, ini pisaunya. Jadi pada saat pisau ini dari atas, dari home masuk, turun dia. Ini kalau kita lihat ini gerakannya turun. Setelah turun, kemudian dia geser, membuat zigzag. Ini posisinya masih di atas ya. Ini kalau kalian lihat, posisinya itu masih di atas benda kerja. Ini kalau kita lihat bentuknya, ya, nah masih di atas benda kerja. Ini benda kerjanya, nih. Jadi posisinya masih di atas. 1 mili di atas benda kerja. Oke. Kemudian dia jalan lagi, zigzag turun. Jadi ada zigzagnya, turun lagi. Ya, turun. Nih, nampak di sini ada zigzag. Jadi pisaunya itu zigzag turun ke bawah. Oke. Kemudian dia geser, makan. Oke. Terus geser. Terus. Ya. Oke. Terus sampai dengan kedalaman 36. Oke, selesai untuk program pertama. Jadi sudah termakan sampai ke sini. Ya, jadi kalau kita lihat dia sudah termakan sampai ke sini. Sudah habis ini. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah jangan lupa melakukan finishing. Ya, karena tadi masih kita sisain 0,3 untuk lantai sama 0,3 untuk dinding. Maka kita lakukan finishing. Kita tool pad. Untuk finishingnya kita gunakan kontur, Mas. Kontur dulu untuk memakan bagian tepinya, baru nanti kita pocket lagi untuk makan bagian dalam. Kita pakai kontur. Oke. Sebenarnya kalau hasil permukaan bawahnya itu cantik, itu nggak perlu di finishing juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku tengok kayaknya pisaunya kurang bagus, jadi ada hasil permukaan pemakanan pakai pisau 16 itu dia bergaris-garis, maka kita lakukan finishing untuk lantainya juga. Oke. Nah, di sini untuk proses kontur ini kita makan tepi dulu. Ya. Yang kita proses adalah kita pilih chain, kita klik sini. Ya. Bagian sebelah sini. Ini kita makan bagian samping dulu. Oke. Kemudian kita checklist. Kemudian pisau yang kita gunakan, kita siapkan pisau 12 tetapi memiliki ketinggian float itu sampai 50. Ya, jadi kita create new tool end mill. Ini kita pakai end mill yang standar ya. End mill yang spesial ya. Kalau yang standar itu floatnya ini itu hanya 25 rata-rata, 30, 35 gitu. Tapi yang kita siapkan di mesin itu float panjangnya itu sampai 50. Jadi untuk membersihkan 36 itu aman. Oke. Ini juga sama. Kita lebihkan 55. Kemudian sini 60. Untuk pisau 12-nya. Calculate speed, checklist. Nah, untuk pisau 12 itu kita masukkan ke tool 1. Ya, di sana di tool 1. Oke, karena sudah terpasang di tool 1, kemudian fit rate untuk finishing, roughing tadi kita pakai speednya 700, untuk finishing kita 300 saja, Mas. Supaya permukaannya halus. Karena kita finishing ini. Kemudian spindle speednya kita bikin 1500. Oke, karena kalau terlalu kencang juga biasanya akan terbakar. Oke, kemudian sini sama, oke pakai 600 juga nggak apa-apa. Kemudian masuk ke cut parameter. Nah, di sini tadi, ini tadi kan kita sisain 0,3. Ini wajib dinolkan. Karena kita sudah selesai. Oke, jadi ini 0. Depth cut kita tidak pakai lagi karena finishing. Jadi langsung masuk ke dalam, langsung makan, kita proses. Lean in out ini kita tidak usah. Kenapa? Karena kita proses pemakanannya di tepi. Lean out kita matikan.
Kemudian break juga nggak usah. Multipaste, nah ini multipaste ini kita pakai tadi kita sisain 0,3. Untuk finishing itu kita makannya 0,1 Mas. Nah, kalau 0,1 maka di sini proses pemakanannya nanti sampai 3 kali. Cuman proses pada saat N-mil 16 tadi, N-mil 16-nya itu ada radius. Nah, karena di N-mil 16-nya itu ada radius, maka di sini kita lebihkan dari 3. Kita bikin 6 saja. 6 kali 0,1 jadi 0,6. Ya, jadi kita lebihkan, nggak apa-apa. Baru 6 kali makan baru finishing. Oke, cukup. Kemudian link parameternya pilih absolute. Di sini kedalamannya, untuk kedalaman kita samain yaitu min 36. Oke, coolant kita hidupkan on. Oke, kita checklist. Coba kita lihat untuk proses animasinya. Oke, ini proses makan. Set. Sampai ke 36. Kalau mau mempercepat dari sini bisa ditambahin 0 itu untuk mempercepat. Gitu. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat dulu. Kalau kalian perhatikan ya, proses pemakanannya ini benda benda yang mau dimakan, sedangkan pisaunya itu dari luar. Ya, coba kita lihat proses pergerakan pisaunya. Nah, yang pisau nomor 2 ya. Nomor 1 enggak, nomor 2 coba kita lihat. Nah, pisaunya itu dia dari sebelah. Padahal harusnya kan di dalam, bukan di luar kan? Nah, ini salah ini. Untuk merubahnya, kita klik geometrinya, kemudian chainnya ini kita klik kanan, pilih change set. Jadi posisi pisaunya itu posisinya ada di dalam. Ya. Nah, pisaunya itu ada di dalam, bukan di luar. Oke, paham? Ya. Next, selesai untuk finishing. Nah, di sini untuk finishingnya kalau kita lihat, ya, kita animasikan lagi. Setelah di finishing, ya. Nah, setelah di finishing, di sini yang sebelah sini sudah pas ukurannya. Nih, yang sebelah sini masih sisa 0,3. Ya. Jadi masih ada sisa ternyata. Jadi kalau kita putar, kita coba gerakin. Ya. Nih. Ternyata masih ada sisa. Nah, ini. Oke. Nampak di situ? Nah, tengah ternyata belum termakan. Oke. Kita pakai finishing sekali lagi untuk bagian dalamnya. Kita pakai pocket. Oke, kita lakukan untuk proses finishingnya. Kita gunakan pocket, ya. Pocket masih sama, ya, masih sama. Yang ini chainnya. Kemudian kita checklist. Untuk pisau yang kita gunakan, kita masih pakai pisau 12 ya. Oke, untuk fit rate-nya kita buat 300 karena dia finishing. Kemudian spin the speed-nya 1500. Masuk. Kemudian ke sininya stock setup-nya kita nolkan semua. Ini kita nolkan. Oke. Terus rocking-nya kita pilih paralel spiral. Entry motion-nya sama kayak tadi, ya. Untuk clearance-nya 16, boleh lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian finishing kita tidak buat, lean in out kita enggak, depth cut tidak karena kita finishing, jadi kita hilangkan aja depth cut-nya. Kemudian break enggak, link pack. Nah, di sini
Untuk link parameternya di sini absolut. Nah, di sini statnya dari mana? Statnya itu karena kita tadi bikin sisa 0,3 ya, finishingnya kan min 36 untuk finishingnya. Nah, statnya adalah 0,3 di atas 36. Jadi 35,7 harusnya. Nah, ini kita bikin min 35,5 saja statnya. Jadi pada saat dia turunnya itu pemakanan entry motionnya. Kemudian masuk ke coolant, kita on kan, kita hidupkan. Oke, ini untuk proses pemakanan yang pada bagian bawah. Coba kita lihat animasinya. Jadi ini pisaunya, dia turun, kemudian dia zigzag, ya. Nah, ini langsung masuk sama, cuman dia sekali saja untuk menghilangkan sisa yang tadi. Oke, cukup proses yang di sini. Kemudian berikutnya yang mau kita proses itu adalah bagian yang samping. Oke, bagian samping yang sebelah sini, Mas. Nih, bagian sampingnya ini yang mau kita bikin. Oke, nah di sini untuk material tadi kita bikin 550. Oke. Maka proses pemakanannya nanti mulai dari sini belok ke sini sampai ke sini. Oke. Jadi bentuk ininya dari sini set naik ke sini baru ke chambernya ini. Dengan kedalaman ya, kedalaman kalau tidak salah 51 ya, 51 dari bawah sini sampai ke atas. Oke, kita langsung masuk ke prosesnya ya, masuk ke master cam. Kemudian kita bikin untuk pemakanannya, kita bikin gambarnya terlebih dahulu, yaitu gambarnya untuk ukuran, kita lihat dulu. Oke, sini. Ini kita lihat di sini untuk ukurannya. Ukurannya yang mau kita bikin itu jaraknya adalah dari sini, kita zoom dulu biar lebih jelas. Ini kalau kita lihat ya, ukurannya di sini kita bikin ini dulu untuk yang miringnya ini. Miringnya ini dia dari bawah sini ke atas 79,3, kemudian ini ke sampingnya 112,3. Oke, kita bikin di master cam-nya 79,3. Oke, kita offset. 79,3 garis yang ini ya. Ini kita offset ke atas. Kemudian kita tambah 112,3 untuk yang sebelah sini. Kemudian satu lagi untuk yang sampingnya juga sama. Ini kita offset juga. Oke. Nah, setelah itu kita checklist, kita tarik garis. Ya. Tarik garis dari sini sampai ke sini. Yang sebelah sini juga sama. Tarik garis dari sini sampai ke sini. Oke. Selesai. Kemudian berikutnya untuk pemakanannya, garis yang dari sini sampai ke sini kita ukur dulu. Jarak dari sini sampai ke sini ya 18. Kemudian jarak dari sini, permukaan sini sampai ke atasnya, kita lihat, kita down, kita cari lagi dari permukaan sini sampai ke permukaan ini. Oke, sampai permukaan ini sama 18 juga. Oke.
Next, kita masuk ke master cam-nya. Jadi di sini ini kita offset 18 ya. 18 dari sini ke sampai ke sini. Kemudian bagian samping juga sama, kita offset juga 18, ini sampai ke sini. Kemudian bawah juga, ini sampai ke atas. Kita checklist. Oke. Sini. Kemudian sebelah sini juga. Kemudian R-nya adalah coba kita lihat dulu untuk R-nya. Oke. Untuk R kita ukur jarak dari sini sampai ke sini. Ini miring. Untuk R-nya kita lihat. Untuk R-nya, waduh piro iki R iki. R-nya nggak nampak. Coba kita ini dulu, kita masuk ke sketch. Malah mati put. Oke, untuk R-nya di situ pakai R10 ya. Oke. Karena nggak nampak di situ. Kemudian kita untuk R-nya kita menggunakan village. Kemudian sini 10 ya. 10, kita klik garis yang ini. Ya, garis ini dengan garis yang ini. Oke. Jadi dia ngadep ke sini. Bayah yang tadi hilang. Sorry, yang tadi kita Ctrl Z dulu. Ini kita potong dulu. Karena tadi garis yang sana hilang. Kita cut dulu. Kita gunakan ini, delete. Kita klik yang di sini, garis ini. Oke. Baru kita gunakan fillet 10. Klik sini. Yang sebelah sini juga sama. Oke, sini sama sini R10 ya. Kemudian yang sebelah sini kita potong, gunakan trim, tapi kita pilih yang siku. Oke, ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Kalau kalian bingung, garis-garis ini bisa kalian hilangkan aja. Checklist dulu semua. Kemudian hilangkan pakai toggle display, hilangkan aja. Nah, yang nggak dipakai buang. Ini nggak dipakai, delete aja mas. Nih, yang nggak dipakai delete aja daripada kalian bingung. Oke, jadi bentuknya ini. Ini yang mau kita proses, yang mau kita makan. Terus berikutnya garis yang ini itu masih nyatu. Ini kita potong dulu. Kita potong di permukaan sini. Ini masih satu garis. Ini kita potong pakai brick two piece. Klik sini bricknya, garisnya kita klik, pilih yang di sini. Ya, jadi posisinya dia terpotong. Sudah terpotong. Bagian yang sebelah sini juga sama, Mas. Pakai brick, klik garisnya, klik di mana mau dipotong. Oke, jadi sudah terpotong garisnya. Fungsinya itu apa? Supaya chainnya itu nanti bisa dari sini sampai ke sini. Oke, cukup, selesai. Baru kita masuk ke toolpad. Kita gunakan kontur. Kita gunakan kontur. Di sini kita pilih chain. Yang kita ambil itu dari sini. Ops, sorry. Ini nyatu ke bawah ternyata dia tadi. Coba kita lihat, kita coba lagi. Klik, kontur, chain. Kita klik. Nah, di sini ternyata dia larinya ke sini. Karena padahal kita kepinginnya ini ke atas. Nah, kalau ini kita klik ke atas, dia ini masih tetap ngikut. Gitu. Maka untuk menghambatnya gimana? Untuk menghambatnya, ini kita pakai garis bantu, Mas. Garis bantu saja ini. Ini klik sampai ke sini. Ini hanya untuk batasin dia biar tidak lari ke bawah. Oke. Jadi kita toolpad lagi, pilih kontur, ya, chain, klik dari sini. Nah, dia pasti ke atas. Dia tidak ke bawah lagi karena sudah kita batasin di sini.
Oke, hanya garis bantu aja. Kemudian belok ke sini, Mas. Belok. Nah, dia larinya ke sini. Oke, cukup. Ini yang kita minta. Garis dari sini. Ini yang mau kita makan. Oke, kemudian tambah. Kita tambah. Oke. Kita tambah. Kemudian garis kita mulainya dari sini. Jadi jangan dari sini mulainya. Tapi mulainya dari sini, Mas. Dari sini. Klik sini, sampai ke sini kan, turun. Nah, dia bablas lagi kan? Karena di sini tidak ada batas. Oke, kita ulang lagi dari awal. Ini kita kasih batas juga biar dia tidak lari-lari. Kita kasih batas. Ini hanya garis bantu saja, Mas. Nggak usah dikasih ukuran berapa. Hanya untuk membantu saja. Oke. Kita ulang. Tool, kontur dari sini naik ke samping. Oke, ditambah, tambah, plus ya. Klik sini sampai ke sini, turun. Sudah. Oke, cukup. Kemudian kita checklist. Nah, tool yang kita gunakan itu pakai tool 16. Fit rate 700. Spindle speed 1000. Oke. Pelang rate-nya 700. Kemudian sini ya. Untuk toolnya tool 6 masih tetap. Cut parameternya, stock lift-nya. Stock lift itu mau disisain. Sisain berapa? Sisain 0,3, Mas. Untuk yang di dinding, 0,3 untuk yang di floor, rantai. Depth cut tetap 0,5, Mas. Oke. Kemudian line out kita kasih. Kenapa? Karena kalau tidak pakai line out, ya. Kalau tidak pakai line out, dia nanti langsung menuju ke sini. Tapi kalau pakai line out, dia ada di luar. Gitu. Oke, line out kita hidupkan. Kemudian kita pilih yang garis saja, Mas. Entry motion. Di sini ada length, ada panjang, ada arc atau radius. Kita pilih yang length aja, panjangnya aja. Kita bikin 20 jadilah. Untuk arc-nya kita hilangkan aja, Mas. Ingat, yang di sini untuk entry itu masuk, Mas. Yang sebelah sini untuk exit itu keluar. Masuknya di mana? Masuk dari sini masuk, keluar di sini. Kalau kalian hanya kasih entry saja, dia yang di sini aja. Luarnya dia langsung naik di sini. Maka ini juga sama, kita lebihkan. Oke. Entry-nya juga sama. Kita klik panah 2 ini, klik. Ya, dia ngikut dia. Ngikut ukuran yang di sini. Oke. Kemudian break multipace ini kita pakai. Kenapa? Karena kalau cuma sekali makan nanti akan ada sisa. Kenapa? Karena di jarak dari sini ke sini tadi 18 ditambah sisa material. Nanti tidak habis. Maka di sini multipace-nya kita bikin 2 kali saja. Tetapi spasinya kita bikin, kalau pisaunya pisau 16 kita bagi 2, 8 lah. Kita bikin 8 boleh, separuhnya. Oke. Separuh. Kemudian link parameternya absolut. Di sini sampai min 51, Mas. 51. Jadi dalam. Kemudian coolant kita on kan. Kita checklist. Ya. Nah, di sini yang dimakan bagian dalam, Mas. Salah ya. Maka kita samain yang tadi itu. Oke. Sama kayak tadi. Kita pilih ininya, klik kanan, change side, biar dia di luar. Oke, kita animasikan, Mas. Oke, kita miringkan. Kita lihat di sini proses pemakanannya. Iya, oke. Nih, bentuknya nanti seperti ini, Mas. Oke, dia kanan kiri sudah. Oke lah, paham lah ya. Oke, siap, lanjut.
Berikutnya, ingat tadi masih ada sisa, ya, maka kita kasih finishing mas. Jangan lupa finishing. Finishingnya kita pakai toolpad, kita pakai kontur. Yang kita mau finishing sama kayak tadi, klik garisnya, oke, ke atas. Kemudian sini juga kita pilih. Oh sorry, ditambah dulu mas, ditambah, baru klik sini, sampai ke bawah. Oke, selesai, kita checklist. Kemudian tool yang kita gunakan adalah untuk finishing tool 12. Jangan lupa fit rate-nya sama kayak tadi 300, spindle speed-nya 1000, kemudian sininya oke 600 boleh, sini enggak. Nah, stoknya kita nolkan ya, baik well maupun di floor. Depth cut kita hilangkan mas, karena finishing. Lean in out tetap pakai. Oke. Multipace kita bikin 6 kali mas, 6 kali dengan spasinya 0,1 pemakanannya, 0,1 sampai selesai. Kemudian link parameternya kita min 51 kedalamannya tadi. Oke, cool on. Kemudian kita checklist. Ya. Untuk finishingnya sudah. Oke, selesai untuk bagian samping sama bagian sebelah sini. Terakhir kita mau proses yang bagian bawah. Ya. Untuk yang bagian sebelah sininya. Nah, yang ini. Oke, ini yang mau kita proses. Ya, permukaan yang ini. Ini mau kita proses. Oke, lanjut. Kita buka. Jadi ini untuk ukurannya. Ya. Ukurannya kalau kita lihat ya. Ukurannya, jaraknya adalah, kita lihat, kita kecilkan dulu. Oke, jaraknya di sini piro iki? Oke, ini ukurannya 25 ya mas. Ukurannya 25, kedalamannya 10 di sini, ya bisa kita lihat. Jadi nanti di offset 25, kemudian kedalaman 10. Di sini R-nya. Untuk R-nya ukurannya R oke, untuk R-nya R6 ya. Oke, kita langsung masuk ke Mastercam. Kemudian kita offset garisnya tadi, atau kita hilangkan dulu lah garis-garis ini yang nyemak, hilangkan. Oke. Kemudian kita offset. Kemudian offset 25 ya, garis yang ini naikkan ke 25. Kemudian kita checklist. Kemudian jaraknya tadi sama dengan yang ini ya, jaraknya sama dengan yang ini. Maka di sini ini kita radius dulu, fillet radiusnya 6 ya. Jadi nanti pakai pisaunya pisau 12. Cuman kalau pakai pisau 12 dia nanti langsung nyiku. Kita pakai pisau 10 nanti. Oke, di sini ini kalau kita klik yang ini, maka garis yang atasnya akan hilang. Ya. Ini akan hilang, maka kita pilih yang garis yang ini, Mas. Siku yang ini, Mas. No trim. Ya, radius tapi no trim ya. Klik sini sama klik sini. Ini dapat radius 6. Oke. Sebelah sini juga sama. R6 juga. Oke. Kemudian biar dia terputus, ini kita delete, trim, kita delete. Garis yang ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Ini juga sama, kita hilangkan. Yang sebelah juga sama. Dipotong, potong. Oke. Terus garis ini masih nyambung, Mas, dengan atas. Ini harus kita break. Kita break garisnya
sampai ke sini Mas. Ini loh Mas. Nah, di sini Mas. Kita break. Oke, terpotong dia. Sebelah sini juga sama, di break juga Mas. Oke. Ini juga sama. Di break. Oke, sudah terpotong dia. Nah, oh ini apa ini? Ada penampakan di sini nih. Ini radius apa ini? Ini nggak kepake ini. Delete. Oke ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini Mas. Set gitu. Oke. Untuk proses pemakanannya sama kayak tadi. Kita gunakan toolpad, kita gunakan pocket, ya. Kita chainkan dari sini. Oke. Ke sini, ke atas juga nggak apa-apa. Naik ke sini, belok ya tapi ya, jangan ke atas, belok. Oke. Sampai ke sini. Nah, karena yang mau kita makan bagian bawah ini saja. Baru kita checklist. Oke. Tool yang kita gunakan itu tool 10 Mas. Ya, create new tool, kita pakai endmill 10. Oke. Pakai endmill 10, floatnya 25, ininya 35, sininya 40. Oke. Calculate speed, checklist. Kemudian di sini untuk feed rate-nya 700, spindle speed-nya kita bikin 1500 karena pisaunya kecil. Oke, calculate. Sini kita kasih sisa dulu Mas. Sisanya 0,3 tetap, di lantai juga sama 0,3. Oke. Atau di lantai nggak usah juga nggak apa-apa. Kita nolkan saja. Kita hanya dinding aja yang kita rapikan. Karena pisau 10 kondisinya masih bagus. Rock kita pilih paralel tetap. Entry motion kita tetap. Pakai rem. Finish kita hilangkan. Lean in out kita enggak, depth cut. Depth cut kita hidupkan Mas. Depth cut tetap 0,5 makannya. Break, link pack. Nah, di sini untuk link packnya statnya bukan lagi dari titik 0. Bukan dari atas. Tetapi statnya adalah dari min 36. Min 36. Gitu. Kemudian, kenapa kok min 36 Mas? Nah, coba kita lihat di sini Mas. Yang atas ini kan sudah kita makan tadi kan? Iya, ini sudah kita makan. Nah, jadi kita tinggal dari min 36 ya sampai ke min 46. Gitu. Titik nolnya tetap di atas. Oke. Jadi ini dari min 36 kita mulai sampai min 46. Kemudian coolant kita hidupkan on, kita checklist. Oke, kita coba lihat animasinya ya. Oke, S. Oke. Sip. Selesai. Kemudian tapi kok turunnya jelek ya? Coba kita ini Mas. Nggak nampak dia. Oke. Kita cek dulu. Kita ulang dulu ceknya. Entry motionnya, clearance pisau yang kita gunakan 10. Ini 16 boleh lah, nggak apa-apa. Oke. Siap. Oke. Ini mulainya dari min 36 sampai ke sini. Oke. Selesai. Nah, cukup. Kita generate. Kemudian terakhir kita bikin finishingnya. Ya, kita pakai finishing toolpad. Sama, pakai kontur. Kalau tadi pakai pocket, sekarang pakai kontur. Kemudian kita pilih ini. Kita pilih apa? Chainnya. Chainnya dari sini. Oke. Kemudian belok samping. Oke. Kita checklist.
tool, tetap masih pakai pisau 10. Oke. Cuman di sini fit rate-nya yang kita bikin 300. Spindle speed-nya kita bikin 2000. Oke. Cut parameternya ini 0. Kita nolkan. Depth cut-nya nggak ada. Lean in out. Lean in out kayaknya nggak usah. Kemudian break multipace 6 kali 0,1 tetap. Sini link parameternya, sini min 46. Oke. Ini dari 0 boleh, dari 36 juga nggak apa-apa. Oke, coolant on. Oke. Checklist. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah adalah di sini dia startnya dari sini, Mas. Padahal kita kepingin startnya itu dari sini, dari luar ke sana. Nah, ini kita pakai garis bantu, Mas. Sama kayak tadi. Pakai garis bantu supaya apa? Supaya startnya itu dari sini ke atas. Oke, kita ulang lagi dari yang geometri tadi. Geometri yang ini. Klik. Kita rechain all. Karena apa? Karena kita maunya startnya itu dari sini, Mas. Nah, startnya itu dari sini. Karena kita nggak pakai lean in out. Dari sini naik ke samping. Oke. Kemudian turun sampai ke sini. Oke, baru kita checklist. Oke, checklist. Oke. Siap. Nah, yang jadi masalah dia di luar. Nah, masalah lagi. Oke, geometri, klik, change, side, checklist. Oke, clear. Selesai. Nah, ini tinggal, yang atas kok silang-silang, Mas. Kenapa? Karena geometri garis ini tadi kita potong. Jadi geometrinya, kalau kita lihat, klik geometrinya ini, chain-nya. Nah, dia cuma satu garis ini aja yang kedetek. Ya. Nah, chain-nya kita ulang untuk yang nomor 1, 2, dan 3. Klik kanan, rechain all dari sini ke atas. Kemudian naik. Kemudian turun ke sini. Oke. Checklist. Oke, coba kita generate. Oke. Siap. Kemudian yang nomor 2 juga sama, geometrinya kita ganti karena tadi kita potong garisnya itu. Jadi kita rechain all, garis ini klik, naik ke atas. Kemudian ini turun. Oke, cukup. Checklist. Kita generate lagi. Oke, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, geometrinya yang kita ganti. Geometri, klik kanan, rechain all. Sini, naik. Lanjut ke bawah. Kemudian kita checklist. Oke, generate lagi. Oke, coba kita animasikan semuanya. Kita lihat animasinya. Kita start. Oke, kalau kita lihat bentuknya, oke, clear. Yang sebelah sini ada sisa, enggak masalah karena itu nanti mau kita makan dari bawah. Oke, cukup ya. Oke, cukup untuk tutorial untuk permukaan bagian atas ya. Untuk permukaan bagian atas sama bagian samping. Baru nanti setelah itu kita balik untuk mengerjakan bagian bawahnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bapak akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.